Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UICI dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terlimpah keberkahan. Kembali lagi dengan saya Irfan Cahyadi, dosen pengampu mata kuliah Business Collaboration and Partnership pada Prodi Bisnis Digital. Teman-teman, dalam pertemuan ke-11 ini, diskusi kita kali ini adalah terkait inovasi dalam kolaborasi atau kemitraan bisnis dan tantangannya. Selanjutnya juga kita masih akan membahas strategi perusahaan untuk meningkatkan inovasi dalam kolaborasi bisnis tersebut. Teman-teman mahasiswa UICI, dalam pertemuan kali ini pembahasan kita masih akan terkait dengan inovasi dalam kolaborasi bisnis, di mana dalam pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas bagaimana inovasi mempengaruhi kolaborasi bisnis dan kemudian tantangan dan implementasinya, serta strategi untuk meningkatkan inovasi tersebut. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan membahas manfaat dari inovasi terhadap kolaborasi bisnis dan langkah-langkah untuk mengimplementasikannya. Demikian pentingnya inovasi dalam kolaborasi bisnis, maka diharapkan teman-teman semua juga dapat membaca dan meningkatkan pengetahuan terkait kolaborasi dan kemitraan dalam bisnis dari sumber-sumber lainnya untuk dapat menambah pengetahuan terkait topik ini. Teman-teman mahasiswa UICI, inovasi adalah suatu proses mencari atau menemukan sesuatu yang baru, baik itu terkait dengan proses produksi ataupun penciptaan produk yang baru. Oleh karena itu, setiap inovasi pasti mempunyai manfaat bagi perusahaan itu sendiri ataupun bagi perusahaan yang melakukan kolaborasi, selain juga akan digunakan atau bermanfaat bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari inovasi bagi kolaborasi bisnis, diantaranya adalah: pertama adalah kreativitas yang tak terbatas. Inovasi membuka peluang untuk keberhasilan dalam kolaborasi bisnis melalui kreativitas yang tak terbatas. Perusahaan-perusahaan teknologi terkenal seperti Apple, Google, Microsoft, dan lain sebagainya adalah contoh perusahaan yang berhasil dalam inovasi, baik berupa produk yang diciptakan ataupun penemuan teknologi yang terkini. Hal tersebut tidak bisa terlepas dari kreativitas yang mereka lakukan di dalam perusahaannya. Kita bisa melihat bagaimana Google mendorong karyawannya untuk melakukan kreativitas yang sangat luar biasa dengan tidak dibatasi oleh hal-hal yang bersifat formal. Kedua, adanya peningkatan produktivitas. Dengan inovasi, produktivitas dan efisiensi bisnis dapat ditingkatkan secara signifikan. Inovasi, terutama dalam teknologi, tentunya akan membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan hasil produksi akan menjadi lebih baik. Kita bisa membayangkan petani di Indonesia dan di Jepang ataupun di Cina. Bagaimana hasil pertanian di Indonesia, pengerjaannya masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana, masih sedikit sentuhan teknologinya. Tentunya sangat jauh berbeda dengan hasil pertanian atau proses produksi pertanian di Jepang ataupun di Cina yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksinya, sehingga hasil produksi pertanian di kedua negara tersebut menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang juga lebih banyak. Selanjutnya yang ketiga adalah penciptaan nilai yang berkelanjutan. Inovasi memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dalam kolaborasi bisnis. Dengan inovasi akan membuat produk akhir menjadi lebih baik dan mempunyai usia penggunaan menjadi lebih panjang. Dan semakin berkembangnya teknologi, maka nilai produk itu sendiri semakin berkelanjutan. Contohnya adalah produk Microsoft Office dari perusahaan Microsoft, di mana produk tersebut mempunyai nilai yang berkelanjutan yang dari setiap perkembangan teknologi, yang mana produk hanya perlu diperbarui atau ditambah, upgrade fitur-fiturnya dari setiap pembaharuan inovasi teknologi yang berhasil diciptakan. Setelah kita mengetahui manfaat dari inovasi terhadap perusahaan kolaborasi, maka selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan setiap inovasi dalam kolaborasi bisnis. Berikut ini adalah 3 langkah
untuk mengimplementasikan inovasi dalam perusahaan kolaborasi. Pertama, analisis kebutuhan inovasi. Identifikasi kebutuhan inovasi yang sesuai dengan visi dan strategi kolaborasi bisnis. Analisis mendalam perlu dilakukan sebagai langkah awal, karena jangan sampai perusahaan menciptakan inovasi, tapi kemudian hasil dari inovasi tersebut tidak sesuai atau tidak dapat digunakan dengan strategi perusahaan. Dan tidak dapat digunakan juga bagi peningkatan nilai perusahaan dan untuk mencapai visi misi perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah pengembangan rencana aksi. Penyusunan rencana aksi yang jelas dan terukur untuk menerapkan inovasi dalam kolaborasi bisnis. Setelah dilakukan analisa yang menyeluruh dan mendalam akan kebutuhan perusahaan kolaborasi, maka langkah selanjutnya adalah menuangkan hasil analisa tersebut ke dalam perencanaan yang matang dan jelas. Hal tersebut bermaksud supaya perusahaan mempunyai pedoman atau guidance apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan inovasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah penerapan dari inovasi itu sendiri dalam kolaborasi bisnis. Penerapan inovasi secara bertahap dengan evaluasi terus-menerus untuk memastikan keberhasilan. Setelah dilakukan perencanaan yang matang, maka tahapan selanjutnya adalah menerapkan atau menjalankan rencana aksi tersebut dan untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Teman-teman mahasiswa UCI dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan manfaat inovasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan kolaborator untuk mengimplementasikan inovasi ke dalam perusahaan. Dan saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kepada teman-teman semua, serta dapat berguna dalam kehidupan teman-teman semua. Baik teman-teman UCI, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk kembali buka literaturnya untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita. Silakan didiskusikan kembali dan tanyakan jika ada yang belum paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.